Sebelum beli HP, pasti kamu mempertimbangkan banyak hal, dan salah satunya RAM. Kalau kamu termasuk pengguna smartphone yang butuh HP sat-sat banget, tapi dengan budget di bawah 2 jutaan, maka kamu nonton video yang tepat. Kali ini nih, dia bisa ngasih rekomendasi HP RAM 6/128GB 1-2 juta nih guys. Pilihannya dari berbagai macam brand kok. Penasaran ada apa aja? Check it out! Masuk ke daftar yang pertama ada Samsung Galaxy A23. Dulu Bang Bewok sempat ngeluh karena di awal perilisannya smartphone ini dibanderol 3 jutaan. Tapi karena sekarang harganya udah 2 jutaan, menurut Nidia udah jadi worth it banget kok. Ngomongin soal layarnya, sebenarnya Nidia nggak menemukan banyak perbedaan dari layar Samsung Galaxy A23 ini. Kalau kita coba bandingkan dengan layar Galaxy A13 ya, dimana keduanya memiliki ukuran yang sama yaitu 6,6 inci IPS dengan resolusi yang juga sama-sama sudah Full HD+. Tapi sayangnya kalau kita bandingin langsung dengan kakaknya yaitu Samsung Galaxy A22 reguler, penggunaan panelnya justru mengalami penurunan, di mana Samsung Galaxy A22 menggunakan Super AMOLED. Mungkin gerakan Samsung berani untuk nurunin kualitas layar supaya ada peningkatan di sektor lainnya. Soalnya kalau Nidia lihat dari efisiensi daya, HP ini justru 2 kali lebih awet dibandingkan dengan Galaxy A22. Ini juga berkat chipset Galaxy A23 yang pakai Snapdragon 680 dan memiliki proses fabrikasi 6 nanometer. Dibandingkan dengan Galaxy A22 yang menggunakan Helio G80 dan proses fabrikasinya masih 12 nanometer. Kalau dikombinasiin sama RAM 6GB-nya, multitasking dan gamingnya lancar banget sih. Kamu bisa cek-cek spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A23 terupdate di scene berikut. Masih dari series A, sekarang ada Samsung Galaxy A14 5G. Tadinya nih, dia ngira smartphone ini akan di-launch bersamaan dengan Samsung Galaxy S23 series. Tapi malah doi udah keluar duluan dan menjadi smartphone pertama dari Samsung yang rilis di awal tahun 2023 ini. Sebagai penerus dari Samsung Galaxy A13 5G, ternyata perubahannya nggak cukup banyak nih guys. Pertama, untuk Galaxy A14 5G ternyata hanya menyediakan satu varian aja. Sementara Galaxy A13 juga menyediakan varian 4/128GB selain yang RAM 6GB-nya. Terus dari layarnya, Galaxy A14 5G juga udah lebih maju menggunakan refresh rate 90Hz, sementara Galaxy A13 masih standar 60Hz. Lalu yang paling penting sih ini kalau mau kaum gaming ya, di Galaxy A14 sekarang udah ada Heart Gyroscope yang kalau dikombinasiin sama RAM 6GB dan chipsetnya, kamu bakalan lancar banget sih main PUBG Mobile di range harga yang sama. Mengingat kalau di Galaxy A13 kayaknya belum support gyro guys. Upgrade ini lumayan meningkat banget sih. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A14 5G ada di scene berikut. Masuk ke daftar selanjutnya ada Redmi Note 11. Selain menawarkan tampilan yang menarik, smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan fitur tahan air IP53 yang dapat memberikan proteksi lebih. Dengan harga yang tergolong murah dan bersaing, bisa dibilang smartphone ini menawarkan sejumlah keunggulan. Menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 680, punya RAM besar 6GB dengan memori internal 128GB, hingga memiliki konfigurasi kamera canggih dengan lensa utama beresolusi 50MP. Dengan kombinasi dan RAM 6/128GB-nya, kita bisa lihat performanya pada saat digunakan untuk memainkan game sekelas Genshin Impact. Redmi Note 11 masih bisa memainkan game tersebut di settingan low 60fps dengan cukup nyaman. Sementara untuk game Apex Legends bisa dimainkan di settingan grafis maksimal balance dan frame rate high. Hasilnya pun tergolong cukup mulus tanpa adanya nge-lag. Beralih sedikit ke kamera, kamu bisa loh maksimalin internal storage-nya buat nyimpan foto yang banyak. Karena sensor utama dari kamera di Redmi Note 11 ini udah 50MP. Kamu bisa cek spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 11 di scene berikut. Rekomendasi smartphone keempat dari Nidia ada Realme 9i. Secara tampilan, desain Realme 9i ini sendiri memiliki desain yang menurut Nidia menggambarkan ciri khas Realme banget. Desain yang agak melengkung, kemudian bodi belakang yang cukup polos dengan satu buah modul kamera di kiri atas, serta corak garis-garis yang terlihat di bagian bodi belakangnya. Lalu untuk sektor dapur pacunya, selain disupport dengan memori 6/128GB, Realme 9i mengandalkan chipset dari Qualcomm yang cukup powerful di segmen HP kelas entry level, yaitu Snapdragon 680. Meskipun memang masih belum
belum mendukung jaringan 5G, tapi setidaknya performa yang ditawarkan oleh chipset ini sudah cukup mumpuni. Nah, poin tersebut langsung dibuktikan dengan performa gaming Realme 9i yang mampu memainkan game Mobile Legends di settingan grafis ultra dan refresh rate high dengan amat sangat lancar. Namun sayangnya, buat kalian yang hobi main PUBG Mobile, Realme 9i cuma bisa dimainkan di settingan maksimal balance medium dan juga smooth high. Hal yang menarik perhatian adalah pas dicoba buat main Genshin Impact di settingan 60 fps. Ternyata performanya masih cukup menjanjikan loh Pricebook Mania. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme 9i ada di scene berikut. Masuk di urutan selanjutnya, untuk HP RAM 6/128GB termurah nih, ada Redmi Note 10S. Nih dia ngerasa kalau pihak Xiaomi paling pengertian deh sama seri ini, soalnya menyediakan banyak varian RAM dan internal storage-nya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan budget yang ada di ATM nih. Untuk menemani RAM-nya yang super lega, smartphone ini juga menggunakan chipset MediaTek Helio G95 untuk menunjang keperluan multitasking dan pengalaman gaming kita dong pastinya. Pasti coba untuk bolak-balik ke banyak aplikasi, smartphone ini nggak ngasih performa yang ngadet-ngadet. Terus pasti cobain untuk gaming COD mobile, hasil processing grafisnya juga mulus banget. Tentu dengan catatan, pastiin kalian main di settingan sesuai rekomendasi bawaan gamenya ya. Buat tunjang performanya, Redmi Note 10S udah support Mi Turbo Charge 33W. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 10S, kita cek di scene berikut yuk. Di urutan ke-6, sekarang ada Vivo Y22. Selain punya varian RAM 6/128GB, Vivo juga menyediain fitur yang terbilang ngebantu banget buat ngeboost performanya, yaitu virtual RAM 6GB. Nantinya kamu bakalan punya jumlah RAM 12GB yang sebagiannya diambil dari internal storage. Itu makanya, supaya fitur ini maksimal, meskipun kamu ambil varian RAM 6GB sih udah pas banget. Bang Bewok juga udah pernah review smartphone ini. Doi pun cukup puas sama performanya. Pasti coba untuk sekedar scrolling Instagram, TikTok, dan sedikit-sedikit browsing plus multitasking ringan, Bang Bewok sama sekali nggak nemuin masalah. Pasti coba buat main Mobile Legends dengan settingan grafis dan refresh rate-nya high, Bang Bewok sama sekali nggak nemuin masalah. Kelihatannya emang puas banget sih doi main pakai HP ini. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo Y22 ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih dia mengingatkan kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Terus buat kalian yang kepo sama produk yang direkomendasiin di video ini, kalian juga bisa cek info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah ya. Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan dengan beragam info dari media, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Masuk ke daftar produk yang terakhir, ada Infinix Hot 12. Menjadi produk yang paling murah, smartphone ini justru bisa menawarkan beberapa spesifikasi yang bisa diperhitungkan loh. Penasaran ada apa aja? Pantengin terus ya videonya. Dengan tagline-nya Dominate the Game, Infinix Hot 12 juga sudah menggunakan chipset gaming MediaTek Helio G85. Hasilnya dengan chipset ini pasti pakai untuk main PUBG, settingannya udah bisa smooth ultra hingga HD high. Hasilnya juga udah cukup lancar loh Pricebook Mania. Untuk menunjang visual gamingnya, smartphone ini menggunakan desain punch hole dengan ukuran layar 6,82 inci yang resolusinya HD+. Wajar ya speknya gini, mengingat harganya juga yang miring. Tapi smartphone ini sudah mendukung refresh rate 90Hz, jadi bakalan mulus banget buat main game FPS. Kalau kamu penasaran sama spesifikasi dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut ya. Sekalian ini izin pamit, cobalah!